Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai dengan sistem informasi manajemen. Kelompok B terdiri dari Fadia Afriliani Asana, Nasbia Olma, Vina Visi Hamida, Frida Kusuma Wardani, dan Nabila Zain. Di sini saya, Vina Visi Hamida, akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Dan lebih singkatnya lagi, sistem informasi manajemen adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Saya, Frida Kusuma, akan melanjutkan penjelasan dari Vina Visi. Sistem informasi manajemen adalah istilah luas yang menggabungkan banyak sistem khusus. Kategori utama dalam sistem ini meliputi: yang pertama ada Executive Information System atau EIS. Manajemen senior menggunakan EIS untuk membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Eksekutif membutuhkan data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan kemampuan untuk menelusuri data tersebut. Yang kedua ada Marketing Information System atau MKIS. Tim pemasaran menggunakan MKIS untuk melaporkan efektivitas histori proses pemasaran, dan saat ini juga menggunakannya sebagai data yang dianalisa untuk merencanakan proses pemasaran di masa depan. Yang ketiga ada Business Intelligence System atau BIS. Operasi yang menggunakan BIS biasanya untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data dan informasi yang dikumpulkan. Sistem ini mirip dengan EIS, tetapi manajer dan eksekutif tingkat bawah menggunakannya. Yang keempat ada Customer Relationship Management System atau CRM. Sistem CRM menyimpan informasi penting tentang pelanggan, termasuk penjualan sebelumnya, informasi kontak, dan peluang penjualan. Tim pemasaran, layanan pelanggan, penjualan, dan pengembang bisnis sering menggunakan CRM. Yang kelima ada Salesforce Automation System atau SFA. Komponen khusus sistem SFA yang mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim penjualan ini dapat mencakup manajemen kontak, pelacakan dan pembuatan kontak, dan manajemen pesanan. Yang keenam ada Transaction Processing System atau TPS. Pada tingkat dasar, TPS dapat berupa sistem point of sale atau POS seperti Mokapos atau sistem yang memungkinkan wisatawan untuk mencari hotel dan termasuk opsi kamar lalu seperti kisaran harga, jenis, dan jumlah tempat tidur. Karyawan dapat menggunakan data yang dibuat untuk melaporkan tren penggunaan dan melacak penjualan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada Knowledge Management System atau KMS. Layanan pelanggan dapat menggunakan sistem KMS untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Yang kedelapan ada Financial Accounting System atau FAS. Sistem ini khusus untuk departemen yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi, seperti untuk menghitung hutang dagang atau AP dan piutang dagang atau AR. Contoh software akuntansi yang terbaik yang bisa Anda pakai adalah seperti Accurate Online. Yang kesembilan ada Human Resource Management System atau HRMS. Sistem ini melacak catatan kinerja karyawan dan data penggajian. Yang ke-10 ada Supply Chain Management System atau SCM. Perusahaan manufaktur menggunakan SCM untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan dari pembelian hingga produk akhir dikirim. Yang ke-11 ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasi dan otomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Saya Fadia Afriliani akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi, tujuan, dan manfaat dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem informasi manajemen yaitu 1. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. 2. Untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dengan tepat waktu. 3. Untuk meningkatkan suatu produktivitas dan penghematan biaya data suatu organisasi. 4.
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu 1. Untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. 2. Untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. 3. Untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Manfaat dari sistem informasi manajemen yaitu 1. Pemrosesan data batch, 2. Pemrosesan data tunggal, 3. Pemrosesan online and real time, 4. Komunikasi data dan switching pesan, 5. Pemasukan data jarak jauh dan update file, 6. Pencarian record and analysis, 7. Pencarian file, 8. Algoritma dan model keputusan, 9. Otomatisasi kantor. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadia. Jenis laporan yang dihasilkan. Pada intinya, sistem informasi manajemen adalah untuk menyimpan data dan membuat laporan yang dapat digunakan para profesional bisnis untuk menganalisis dan membuat keputusan. Jadi, ada 3 jenis laporan dasar pada sistem ini. Yang pertama, dijadwalkan. Dibuat secara berkala, laporan ini menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Kedua, ad hoc. Ini adalah laporan satu kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan ini berguna, Anda dapat mengubah laporan ad hoc ini menjadi laporan terjadwal. Ketiga, real time. Jenis laporan ini memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan saat terjadi. Misalnya, kepala customer service dapat melihat lonjakan volume panggilan yang tidak terduga dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas atau mengecek beberapa panggilan di tempat lain. Ada manfaat yang dapat kita gunakan jika kita menggunakan sistem informasi manajemen. Menggunakan sistem informasi manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam banyak hal. Di luar kebutuhan bisnis agar tetap kompetitif, ini adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif. Pertama, manajemen dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Kedua, manajer memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Ketiga, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. 4. Manajer dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang dirancanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerjanya. 5. Perusahaan dapat mendorong tingkat alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan pelanggan. 6. Banyaknya keputusan bisnis dipindahkan dari manajemen atas ke level organisasi yang lebih efisien dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Ada pula faktor penyebab gagalnya membangun SIM. Faktornya adalah kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personil yang handal, dan kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nasdia Oma. Contoh sistem informasi manajemen.
Penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dalam memanfaatkan sistem informasi manajemen di perusahaan mereka. Area kegunaan dan fungsi penerapan ERP di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dapat diimplementasikan sebagai berikut. 1. Finansial. Financial Accounting atau FI menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap profitabilitas di kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Controlling atau CO mendukung 4 kegiatan operasional yang meliputi pengendalian capital investment, pengendalian aktivitas keuangan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran, pengendalian pendanaan, dan juga pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Investment Management atau IM menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Treasury atau TR mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan keuangan. Enterprise Controlling atau EC memberikan akses bagi enterprise controller kepada information warehouse mengenai hal-hal seperti kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan, dan pengendalian perusahaan, investasi, maintenance dari aset perusahaan, akuisisi dan pengembangan SDM perusahaan, kondisi pasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau market size, market share, dan competitor performance, serta faktor-faktor struktural dari proses bisnis atau struktur biaya, finansial, accounting, dan profitability analysis. 2. Logistik terdiri dari Logistic Execution atau LE, Sales and Distribution atau SD, Material Management atau MM, Plant Maintenance atau PM, Production Planning and Inventory Control atau PP, Quality Management atau QM, dan Project System atau PS. Logistic Execution adalah pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi, dari purchase requisition, good receipt hingga delivery dengan informasi yang terintegrasi dengan modul-modul lainnya. Sales and Distribution adalah membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang baik dalam periode akuntansi berikutnya. Material Management atau MM membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi, material, energi, dan servis terkait. Line Maintenance atau PM mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Production Planning and Inventory Control atau PP adalah merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Quality Management adalah menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Dan Project System adalah mendukung merencanakan pendahuluan terhadap waktu dan value. Perencanaan detail menggunakan cost element atau unit costing, menetapkan waktu kritis, pendeskripsian aktivitas dan penjadwalan, koordinasi dari resource melalui otomatisasi permintaan material, manajemen inventory, networking planning atau SDM, kapasitas, material, operating resource, dan service, monitoring material, kapasitas dan dana selama proyek berjalan, evaluasi akhir proyek dengan analisis hasil dan perbaikan. Ketiga, Human Resource terdiri dari Personal Management atau PA, Personal Time Management atau PT, Payroll atau PY, Training and Event Management atau PE, Organization
Management atau OM, dan Travel Management atau TM. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.